أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم.
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi umur kita dan menjadikan segala ketaatan kita sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin. Dan yang kedua, salawat serta taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Dan yang ketiga, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita insyaallah akan sama-sama bermajlis dalam kajian kita, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu tema spesial, yaitu tema yang berjudul Persiapkan Ramadanmu. Tentu ini adalah hal yang penting untuk kita angkat, mengingat saat ini kita telah berada di tanggal 20 Sya'ban 1445. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki salah satu
bulan yang mulia, bahkan bisa kita katakan bulan yang paling spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Kita saat ini sudah berada di depan pintu bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi kita insyaallah akan masuk ke dalam pintu Ramadan ini, insyaallah taala. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya kita harus mempersiapkan diri kita, sehingga ketika telah datang bulan suci Ramadan ini, bulan Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa kita ambil manfaat di dalamnya. Ada tamu spesial yang akan mendatangi kita, maka tidak boleh kita sia-siakan kedatangannya. Jangan sampai dia datang kemudian melalui kita, kemudian pergi, sedangkan kita ini tidak mengambil apa-apa. Bahkan hal yang paling sederhana saja, yaitu ampunan dosa. Misalnya Ramadan datang kepada kita, lalu kemudian dosa kita belum diampuni oleh Allah SWT, maka itu adalah satu hal yang merugikan. Kita tahu semua hadis Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW itu naik ke atas mimbar, lalu kemudian Nabi SAW melangkahkan satu kakinya ke atas mimbar, kemudian mengatakan amin. Kemudian naik yang kedua, mengatakan amin. Kemudian naik yang ketiga, mengatakan amin. Para sahabat yang melihat merasa terkejut. Kenapa Nabi SAW mengucapkan amin, padahal tidak ada yang melantunkan doa? Maka ditanyalah oleh para sahabat, wahai Rasulullah, engkau mengaminkan 3 kali, apakah kiranya yang terjadi wahai Rasulullah? Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa tadi barusan Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian berdoa, wahai Muhammad, ada 3 doanya. Yang pertama, celakalah umatmu yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup di usia senja, kemudian dia tidak masuk ke dalam surga, ya, karena terbuka baginya pintu berbakti kepada kedua orang tua, pintu kebaikan yang sangat besar, tapi kemudian dia sia-siakan. Orang tuanya hidup sampai usia senja, dia tidak manfaatkan untuk berbakti. Nah, maka celaka itu. Maka Nabi SAW aminkan, ya. Nah, ini maka kita yang masih hidup, orang tua kita sampai masa-masa tuanya, ini adalah kesempatan emas untuk meraih kebaikan. Ya, sebaliknya kalau tidak berbakti, justru menjadi pintu kecelakaan, bahkan diaminkan oleh Nabi SAW. Ini amin yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tidak tertib ya, cuma saya urutkan aja seperti itu. Ya, yang kedua, celakalah wahai Muhammad apabila ada umatmu yang disebutkan namamu kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Nah, ini Allahul Musta'an. Ya, mari kita dulu bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Itu hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam aminnya doa yang kedua ini. Ya.
Kemudian yang ketiga ini yang menjadi syahid, ya, saksi dari perkataan kita bahwa Nabi SAW mengatakan, Jibril berucap, celakalah wahai Muhammad, umatmu yang didatangi Ramadan, kemudian Ramadan melaluinya, kemudian dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Artinya dia tidak menggunakan kesempatan emas, yaitu tidak memanfaatkan datangnya bulan emas, bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan, atau minimal dengan bertaubat, meminta ampun kepada Allah SWT. Ya. Telah berlalu Ramadan, kemudian ternyata dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah SWT. Itu adalah kecelakaan. Ya, maka kita tidak mau Ramadan tahun ini datang, kemudian berlalu begitu saja sia-sia. Ya, maka kita lakukan persiapan-persiapan. Ya, kita lakukan hal-hal yang sekiranya bisa membantu kita untuk maksimal di bulan suci Ramadan. Karena bagi kita itu bukan sekedar sampai ke bulan suci Ramadan, bukan. Tapi bagaimana berbuat maksimal di dalamnya, itu dia yang paling penting. Ya, karena kalau sekedar sampai di bulan suci Ramadan, mungkin orang kafir banyak juga yang hidup di bulan Ramadan, ya, tapi tidak dapat apa-apa. Ya, jadi kita jangan sampai sama dengan keadaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebentar lagi ya kita akan bertemu insyaallah dengan bulan suci Ramadan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para salafus saleh ya tentunya melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Di antaranya jamaah sekalian, kita semua tahu bahwa ada suatu riwayat perkataan dari ulama salaf kita mengatakan bahwa para ulama salaf itu berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya sebelum datang bulan suci Ramadan agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ya, ini persiapannya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa kepada Allah SWT agar disampaikan di bulan suci Ramadan. Dan berdoa lagi 6 bulan lamanya setelah bulan suci Ramadan agar supaya diterima semua amal ibadahnya yang dikerjakan dan dilakukan selama bulan suci Ramadan. Ya. Maka ini jamaah sekalian, ya, ini diantara persiapan kita. Ya, ada satu doa yang ma'thur, ya, sampai kepada kita, ya, dari Nabi SAW, ya, yaitu doanya kalau bukan dari Nabi SAW mungkin dari sahabat, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, yang artinya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta balighna Ramadan, sampaikanlah aku ke bulan suci Ramadan. Ya. Di sini juga kita bisa merenungi jamaah sekalian bahwa ternyata para salaf kita itu hatinya itu selalu terpaut dengan bulan suci Ramadan. Ya. 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Ya. 6 bulan digunakan berdoa supaya sampai ke bulan Ramadan, 6 bulan sisanya digunakan, ya, untuk berdoa supaya amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi begitulah, ya. Orang-orang yang beriman itu hatinya itu selalu terpaut dengan hal-hal yang spesial di dalam agama. Ya, itu orang beriman itu. Ya. Contoh satu hadis, ya,
disebutkan oleh Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah naungi, payungi di hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Ya, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ya, seseorang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Ya, dia itu selalu rindu untuk ke masjid. Dia selalu menanti-nanti kapan itu waktunya lagi sholat, ya, sehingga saya bisa ke masjid. Ya, apalagi masya Allah tabarakallah kalau masjid kita seindah ini, ya, seadem ini, senikmat ini, senyaman ini. Ya, yang penting jangan kesini niatnya hanya untuk tidur siang atau apa, ya. Nah, seperti itu. Ya, tidak apa-apa juga kalau ketiduran di masjid, tapi jangan itu niat utamanya. Ya. Jadi ini, ya, orang yang beriman itu selalu terpaut dengan kebaikan-kebaikan, ya, terpaut dengan masjid, terpaut dengan bulan Ramadan, ya, terpaut dengan Al-Quran, ya, seperti itu. Maka ini, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tentu jamaah sekalian, ya, kita sudah tahu semua begitu banyak keutamaan dari bulan suci Ramadan, ya. Tidak perlu kita banyak mengulangi, dan kita sudah banyak tabligh akbar, ya, tentang seputar Ramadan. Ya, malam hari ini juga jamaah sekalian, sebagai bentuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan ini, ada baiknya kita bacakan, ya, kisah-kisah para salafus saleh, ya, di bulan suci Ramadan. Ya, jadi bentuk persiapan kita ini kita coba telaah, ya, halus salaf, ya, keadaan para salafus saleh fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Ya, terlebih khusus jamaah sekalian, kita ada baiknya mengangkat kisah-kisah para salaf di bulan Ramadan yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, karena kita semua tahu bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan suci Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka para ulama kita menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ya, inilah bulannya Al-Quran ini. Dan apabila kita melihat para salafus saleh, maka ketika masuk bulan suci Ramadan, intensitas interaksi mereka dengan Al-Quran itu bertambah, ya, dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Ya, maka nanti ketika kita sudah tiba di bulan Ramadan, ya, intensitas kita dengan Al-Quran mari kita tambahi, kita gaspol. Nah, itu, ya, apa itu, ada istilah sekarang itu, oke gas. Ah, itu, ya, mari kita gas, ya. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, ya, oke gas. Ah, itu, ya, gas dengan kebaikan. Nah, seperti itu. Taib, ya, kita bacakan, ya, ada satu kitab ini saya dapatkan, ya, judulnya apa? Halus salaf fi Ramadan, ya, keadaan para salaf di bulan suci Ramadan. Ya, disebutkan, ya, bahwa syahr Ramadan huwa syahrul Al-Quran, ya, bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Fayam bagi an yaksural abdu al-muslimu min qiraatihi, ya, maka hendaknya syogyanya seorang muslim itu memperbanyak membacanya di bulan Ramadan, ya. Mungkin kita ini ada yang 1 tahun tidak pernah baca Al-Quran, buka Al-Quran. Nah, ini, ya, Allahul musta'an. Kita jadikan momentum Ramadan nanti kembali pada Al-Quran. Ya, waqad kana min halis salaf al-inayah bi kitabillah, ya, dan termasuk dari jalannya para salaf
para salafus saleh adalah inayah, ya, memiliki perhatian kepada kitabullah. Ya, kemudian disebutkan kisah-kisah, ya, para salafus saleh tentang Al-Quran di Ramadan. Fakana Jibril, nah, ini mulai dengan kisahnya atau keadaannya Nabi SAW dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Fakana Jibril yudarisu an-Nabi SAW Al-Qur'ana fi Ramadan. Ya, Nabi kita SAW ketika datang bulan suci Ramadan itu sangat intens berinteraksi dengan Quran, di mana malaikat Jibril yaitu hampir selalu mendatangi Nabi SAW di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi Nabi kita adalah contoh yang terbaik. Nah, itu sangat intens di bulan Ramadan interaksinya dengan Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril datang untuk, ya, mengajarkan Nabi SAW Al-Quran. Kemudian, ya, pindah lagi ke para sahabat Nabi SAW, ya, disebutkan contohnya wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yakhtimul Qur'ana kulla yaumin marrah. Ya, adapun Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, salah satu sahabat terbaik Nabi SAW, bahkan urutan ketiga, ya, sahabat terbaik Nabi SAW yaitu Utsman bin Affan, ya, itu yakhtimul Quran, menghatamkan Al-Quran kulla yaumin, setiap hari satu kali. Ya, ini, ya, Masya Allah, tabarakallah, ya, setiap hari satu kali. Siapa yang bisa di sini? Ya, kita challenge, ya, Allahul musta'an. Nah, ini kita jauh sekali kita dari para salafus saleh, ya. Tapi mudah-mudahan, ya, kita memang tidak bisa seperti mereka atau mendekati mereka. Minimal mendekati pun aduh jauh sekali, ya. Tapi ada satu hadis Nabi SAW yang bisa menggembirakan kita, ya, yaitu apa? Nabi SAW, ya, pernah didatangi oleh sahabat, dikatakan, wahai Rasulullah, mata sa'ah, ya, wahai Rasulullah, kapan itu kiamat? Rasulullah jawab, ya, madza adatta, ya, tidak penting itu kapan kiamatnya, tapi apa persiapanmu akan kiamat, ya. Maka kemudian sahabat ini menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada kecuali saya mencintai, ya, mencintaimu, ya, kecuali saya sangat mencintaimu hai Rasulullah, ya, kira-kira seperti itu bunyinya, ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman tuhib, ya, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai, ya, seperti itu kan. Nah, jadi ini hadis ini membuat para sahabat itu banyak yang senang dan gembira, ya. Bahkan mereka mengatakan, ya, kami memang tidak bisa beramal seperti amalannya Abu Bakar, amalannya Umar, amalannya Utsman, tapi kita bisa mencintai mereka, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman tuhib, ya, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai, ya. Jadi ini, ya, mudah-mudahan kita masuk surga, salah satu jalurnya adalah mencintai orang-orang saleh, ya. Ini banyak pintu-pintu masuk surga ini, kebaikan-kebaikan ini, ya, termasuk seperti ini. Ya, mungkin kita tidak bisa seperti Utsman bin Affan, tidak bisa seperti Nabi SAW tentunya, ya, tidak bisa seperti para ulama salaf, ya, ibadahnya. Tapi jangan sampai kita lewatkan satu, ya, mencintai orang soleh, ya, ini, ya, Allahul musta'an, ya. Kalau itu pun tidak bisa kita lakukan, waduh, ya, bagaimana itu, ya, padahal amalan yang sangat mudah, ya, seperti itu. Nah, sebaliknya hati-hati, jangan mencintai orang-orang yang, ya, fasik, ya, apalagi orang-orang yang merupakan simbol-simbol kemaksiatan, ya, simbol-simbol pornografi, ya, simbol-simbol pikiran sesat dan seterusnya. Allah musta'an, ya, simbol-simbol kekafiran. Banyak anak muda sekarang, ya, mengidolakan, ya, tokoh-tokoh yang mohon maaf, ya, Islam pun tidak,
ya. Seperti itu, apalagi sudah mohon maaf tidak Islam, kemudian simbol-simbol keburukan ya, seperti itu. Tapi kalau ditanya ya tentang sahabat Nabi ya tidak kenal ya. Tapi kalau ditanya tentang tokoh ini ya dia kenal dari ujung rambut sampai ujung kaki dia kenal. Ya, seperti itu, Allahul musta'an ya. Taib ya, maka ini Utsman bin Affan menghatamkan Al-Qur'an ya satu kali dalam sehari ya, satu kali dalam sehari. Kemudian wa kana ba'du salafi yakhtimul Qur'an fi qiyami Ramadan fi kulli salasi layalin. Ya. Ini juga disebutkan bahwa sebahagian para salaf ya itu menghatamkan Al-Qur'an di qiyam Ramadan. Qiyam di sini ya salat lailnya itu, salat tarawih, salat lail ya. Itu menghatamkan Al-Qur'an fi kulli salasi layalin, setiap 3 malam ya, artinya dalam 3 malam satu kali hatam Al-Qur'an di dalam salat ya, di dalam salat malamnya ya, seperti itu ya. Kita ini apa, cari masjid yang paling cepat ya, situ kul huwallah itu di situ ya. Jangan ke situ itu ya, panjang sekali imamnya situ ya, Allahul musta'an ya. Ya, kalau masjid seperti ini ya, harusnya bisa menjadi andalan ya. AC-nya masya Allah, ya karpetnya luar biasa ya. Nggak tahu di sini imamnya panjang nggak kalau tarawih ini? Baru diresmikan ya? Baru tahun ini insya Allah Ramadan ya. Berpikir keras ini pengurus ini ya, cari imam yang panjang atau yang pendek ini ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita mau ikuti salaf ya mungkin tidak bisa dekat-dekat, tapi ya agak dari jauh lah bisa menapaki jalan salaf, cari yang ya sedikit-sedikit panjang lah ya. Kan insya Allah juga masjidnya nyaman ya, cari imam itu yang bagus bacaannya ya, jangan yang salah-salah bacaannya. Nah, itu tidak tenang sholat itu kalau salah-salah bacaan. Tapi kalau bagus bacaannya itu nikmat itu ya. Cari yang betul-betul gaji ya, atau kasih fee yang besar ya, seperti itu. Tidak apa-apa untuk imam ini ya, bacakan kita ya Al-Qur'an yang merdu ya, yang sholat kita itu khusyuk ya, kita di sini mau ibadah ya, betul-betul ya, seperti itu ya. Nah ya, ini ya para salaf diriwayatkan sebagian mereka menghatamkan Quran setiap 3 malam. Wa ba'duhum fi kulli sab' ya, sebagian lainnya di setiap 7 hari ya. Jadi kalau tidak bisa satu kali satu hari ya 3 kali, satu kali dalam 3 hari. Kalau tidak bisa satu kali dalam 7 hari ya, seperti itu. Wa ba'duhum fi kulli asyar ya, sebagiannya lagi satu kali dalam 10 hari. Nah, ini kalau ini insyaallah ya cukup banyak yang bisa ya. Jadi dalam 10 hari satu kali hatam ya, seperti itu. Dalam 10 hari satu kali hatam, artinya setiap hari dia baca itu 3 juz ya, 3 juz itu bisa itu ya, bisa itu ya, 3 juz ya dia hatamkan itu ya, dalam 10 hari satu kali, artinya satu Ramadan 3 kali dia hatam ya, seperti itu. Kemudian fakanu yaqra'una al-Qur'an fi shalah wa fi ghairiha ya, termasuk caranya itu untuk cepat hatam ini ya, bacaan Qur'annya dilanjutkan ketika sholat juga. Jadi sholatnya juga, sholat fardunya juga melanjutkan bacaan Qur'annya ya, seperti itu. Fakana lisyafi'i, ini ada yang lebih ajib lagi ya, ini ya riwayat yang masyhur sekali ya, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i fi Ramadan ya, di bulan Ramadan itu situna khatmah, 60 kali hatam ya, 60 kali hatam. Jadi satu hari 2 kali hatam ya.
Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita akan bertanya-tanya, ini riwayat-riwayat ini benarkah ini? Ya, kayaknya mustahil deh. Ya. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya riwayat-riwayat seperti ini bagi kita di zaman kita ini ya memang terlihat sangat mustahil, karena kita ini orang-orang yang waktu kita tidak diberkahi oleh Allah SWT. Ya. Jadi jangan kita bandingkan ya keadaan kita dengan keadaan mereka. Ya, masa antum bandingkan antum atau kita ya yang waktu kita habis main HP ya dengan kesia-siaan ketika membuka HP dengan orang yang ulama yang habis umurnya dalam berkhidmah kepada Quran. Ya. Jadi bagi kita ini wah betul enggak? Tapi itu karena kita mengkiaskan dengan diri kita ini yang lemah, yang jauh sekali. Ya. Nah, kita menyampingkan satu variabel yaitu keberkahan waktu. Ya. Nah, ini penting sekali jemaah sekalian. Ya. Jadi keberkahan waktu itu ya hanya yang mendapatkan taufik dari Allah SWT. Ya. Kita itu melihat misalnya Imam Nawawi karyanya banyak sekali misalnya dengan umurnya yang sangat singkat. Kita mengkiaskan dengan kita, kita satu buku saja ya 5 tahun baru keluar ya. Ini tidak mungkin ini ya. Antum salah. Mengkiaskan dengan diri antum yang seperti itu adanya. Yang kita semua ya waktu kita habis dengan kesia-siaan. Ya. Ada satu kisah lagi tentang keberkahan waktu, ini juga pernah disampaikan ya oleh Syekh kami. Ya. Kita tahu semua ada satu karya fenomenal dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya Aqidah Wasithiyah. Ya, satu kitab tauhid namanya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang sampai sekarang ya senantiasa menjadi rujukan para talibul ilm, para ulama ya dalam memahami akidah dalam Islam. Itu akidah wasithiyah ya dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya rentang waktu dari sampai asar ke maghrib atau maghrib ke isya. Ya. Rentang waktunya menulis satu kitab yang luar biasa hanya dari ya asar ke maghrib atau maghrib ke isya. Ya. Sekarang silakan tulis buku ya, dari maghrib ke isya atau asar ke maghrib. Ya. Pasti kita akan mengatakan tidak mungkin kan? Karena kita memang tidak membiasakan waktu kita dengan keberkahan. Ya, seperti itu. Allahul musta'an. Ya. Jadi jangan kita nafikan riwayat-riwayat seperti ini. Ya, tentu kita bisa berbicara sanad, tapi ya riwayat seperti ini ya masyhur, terkenal ya dan sering diulangi oleh para salaf ya. Ini menunjukkan ya bisa kita mengambil pelajaran keberkahan waktu para salafus saleh ya. Seperti itu. Adapun kita ya Allahul musta'an ya sebelum tidur ya paling terakhir kita pegang adalah HP ya. Bangun tidur ya sebelum kita pegang istri kita, anak kita cari dulu HP saya mana ya. Nah, itu bandingkan dengan ini, orang seperti ini mau membandingkan dengan Imam Syafi'i ya antara langit dan bumi ya. Nah, seperti itu. Ya, tapi sekali lagi mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya ya. Allahul musta'an. Baik. Ini Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Ya, kemudian riwayat lainnya wa kana Qatadah ya Imam Qatadah yakhtimu fi kulli sab'in daiman ya. Imam Qatadah itu punya kebiasaan menghatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari. Wa fi Ramadan ya, ini kebiasaannya ini di luar bulan Ramadan, dalam satu pekan itu 1 kali hatam ya. Wa fi Ramadan fi kulli salas ya, dan setiap masuk Ramadan setiap 3 hari ya. 3 hari 1 kali hatam ya. Seperti itu. Ya, yang seperti ini masuk akal ini ya, seperti ini ya. Setiap 3 hari atau 1 pekan ini sangat masuk akal ya.
Bahkan di zaman sekarang ini para hufazul Quran yang betul-betul mutqin ya, itu minimal murojaah mereka dalam satu hari itu 5 juz ya. Yang hafiz Quran yang betul-betul mendalami hafalannya, menjaga hafalannya, ya itu tidak boleh ya lepas 5 juz satu hari untuk dimurojaah ya. Seperti itu. Jadi ya ini sangat ya masuk akal ya, dalam 3 hari bisa hatam Quran, 1 pekan bisa hatam Al-Quran ya. Wa fil ashril awakhir fi kulli lailah ya, dan juga ada riwayat lagi bahwa Imam Qatadah ya ketika sudah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan ya itu menghatamkan setiap malam ya, menghatamkan setiap malam. Kemudian apa lagi? Wa kana Zuhri ya, Al-Imam Zuhri salah satu imam besar di dalam Islam, idza dakhala Ramadan ya, apabila telah masuk bulan suci Ramadan, yafirru min qiraatil hadis ya, subhanallah. Imam Az-Zuhri adalah imam ahlul hadis ya, imamnya para ya ahlul hadis ya, ulama hadis, Imam Zuhri ya. Ketika masuk bulan Ramadan, yafirru min qiraatil hadis, lari dia dari membaca hadis ya, ditinggalkan hadis ya. Untuk apa? Ya, untuk fokus kepada Al-Quran ya, Masya Allah ya. Jadi larinya dari satu kebaikan ke kebaikan lainnya. Nah, kita ini lari dari kebaikan menuju keburukan, nauzubillah ya, seperti itu ya. Maka sejauh mana kita ini mau menisbahkan diri kita dengan salafi ya, saya salafi ya. Salafi apa? Baca Quran tidak pernah salafi ya. Ya, seperti itu maksudnya, ini untuk kita introspeksi diri ya. Selalu ya mengagung-agungkan, bangga bahwa salafi, tapi kalau melihat para salaf kayaknya kamu bukan jauh sekali. Dari mana, dari sisi mana kamu salafnya ini? Nah, seperti itu ya. Jadi kita ya belum bisa seperti mereka ya, minimal mendekat-dekatilah, atau minimal kita mencintai mereka ya. Dan kita ya mestinya ya harus malulah kalau kita menyandingkan diri kita dengan mereka, padahal kita itu sangat jauh sekali ya, seperti itu ya. Tentu kita mau ya menjadi pengikut salafus saleh. Taib ya, ini Imam Az-Zuhri ya, dan banyak lagi riwayat-riwayat lainnya ya. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, idza dakhala Ramadan, apabila masuk Ramadan, taraka jamil ibadah ya, Masya Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau masuk Ramadan meninggalkan semua macam ibadah ya, tentu maksudnya yang sunnah-sunnah ya, wajib tidak mungkin ditinggalkan. Wa aqbala ala qiraatil Quran, dan fokus saja untuk membaca Al-Quran ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya, kalau kita bulan Ramadan kita melihat ini ya, para imam-imam kita ya, para ulama-ulama kita betul-betul meningkatkan ya intensitasnya terhadap Al-Quran. Kita jangan sampai di Ramadan kita malah meningkatkan aktivitas dunia kita ya. Ini usikum wa nafsi bitaqwallah ya. Mestinya kita harus ya lebih meringankan aktivitas dunia. Ya mungkin di sini banyak yang atasan ya di perusahaannya dan pengambil kebijakan, mohon ya tolong ya sebisa mungkin berikanlah waktu kepada bawahan kita itu ya lebih banyak fokus pada ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan justru tugas semuanya tugas duniawi ya dibebankan, diamanahkan, diwajibkan di bulan suci Ramadan. Ya, ini adalah masukan ya, masukan yang mudah-mudahan bisa ya menjadi pintu kebaikan kita. Sudah azan ya? Kelas? Ya, maka ini jamaah sekalian ya yang dimuliakan oleh Allah SWT ya. Juga satu lagi ya, yang berkaitan dengan para salafus saleh yang kebiasaan mereka juga di bulan Ramadan itu adalah apa? Adalah berbagi buka puasa. Nah, ini dia ya. Ini juga termasuk salah satu kebiasaan para salafus saleh ya.
Coba kita lihat satu hal yang menyatakan ini. Ya, ini ya disebutkan ya. Terakhir kita tutup dengan ini. Wa kana katsirun minas salaf, ya, ini supaya kita nanti di Ramadan banyak berbagi juga, bagi iftar ya. Wa kana katsirun minas salaf, banyak para salafus saleh yu'siru bi futurihi wa huwa shaim, ya. Banyak yang lebih mendahulukan orang lain ya ketika berbuka puasa. Misalnya ada makanan yang itu miliknya dia, ya dia lebih memilih untuk makanan ini lebih dahulu dicicipi orang, ya supaya orang itu berbuka dengan makanannya dia itu. Nah, ini berbagi, ya. Kalau kita tidak, jalan kota ya sembunyikan, ya. Panitia ya, wah ini jalan kota ini, mahal ini, yang enak ini, ya. Kalau ini jalan kota tas 1.000, biar keluar di jamaah ini, yang tak 5.000 ini, ya, ini untuk panitia ini, ya. Nah, ya. Tapi kalau para salafus saleh tidak, justru makanannya untuk orang lain dulu nih. Ya, seperti itu. Mestinya seperti itu. Ya, tapi diam-diam nanti dengar ke panitia. Ya. Bukan panitia di sini ya, di tempat lain. Ya, nanti bilang, Ustaz ini ikut tandai ke Ustaz. Jangan mikir ke sini Ustaz. Ya. Maaf. Ya. Yusiru bi futurihi wa huwa shaim, ya. Mendahulukan orang lain, ya. Dalam pabukanya, ya, kalau istilah kita pabukanya, ya, sedangkan dia juga sebenarnya puasa. Minhum Abdullah bin Umar, seperti Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, wa Daud At-Ta'i, wa Malik bin Dinar, ya. Abdullah bin Umar, kemudian Daud At-Ta'i, kemudian Malik bin Dinar, bahkan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ini adalah contoh-contoh, ya, bagaimana mendahulukan orang lain dalam pabukanya. Ya, artinya dia bagi, ya, dia bagi seperti itu. Wa kana Ibnu Umar la yuftiru illa ma'al yatama wal masakin. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar itu tidak berbuka puasa kecuali pasti ada anak yatim dan orang fakir miskin di sekitarnya. Ya, seperti itu. Tapi ingat ya, jangan mohon maaf ya, jangan jadikan itu pencitraan. Ya, ini kan banyak orang, wah, waktunya ini pencitraan, ya, panggil anak yatim, panggil, ya, pesantren-pesantren, ya. Maksud saya bukan tidak boleh, tapi ikhlaskan niat, ya, ikhlaskan niat. Kalau niatnya ikhlas, maka berarti kita ikuti ini, ya, kebiasaan para salafus saleh, ya, beriftar dengan anak-anak yatim dan kaum fakir miskin. Ya. Wa rubbama alima anna ahlahu qad radduhum anhu falam yuftir fi tilkal laila. Bahkan, ya, mereka kadang-kadang sampai marah kalau misalnya ada kaum fakir yang meminta iftar kepada keluarganya, kepada istrinya mungkin atau apa, kemudian ditolak, ya, maka dia akan marah di malam itu. Ya, kenapa bisa ada yang minta iftar kemudian tidak diberikan, ya. Juga disebutkan bahwa para salafus saleh punya kebiasaan, ya, saking cintanya iftar jamaah itu bisa berbagi dalam iftar, ya. Kalau sendiri jadi masjid ada bekalnya kemudian tidak ada orang, ya, dia akan keluar, dia cari siapa yang bisa berbuka dengannya. Nah, seperti itu. Jadi ini semangat berbaginya, ya, seperti itu. Nah, dan tentu ini semua tidak lain dan tidak bukan karena keutamaan yang mulia yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa yang memberikan satu bekal buka, ya, iftar kepada shaim, satu orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang puasa tersebut. Jadi kalau kita iftarkan 1.000 orang, ya, maka pahala kita juga bisa sama dengan 1.000 pahalanya orang tersebut, ya. Ayo, ya, kebaikan di bulan suci Ramadan nanti. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.